sedang berduka. Bencana alam datang menyapa. Para korban harus rela kehilangan sanak keluarga dan harta benda. Di masa-masa inilah orang-orang berjiwa sosial muncul, menjadi malaikat, menyalurkan bantuan dan dana kemanusiaan. Sayang, niat tulus mereka pupus dengan iming-iming rupiah di tangan oknum-oknum tak berperi kemanusiaan. Satu persatu kasus penyalahgunaan dana bantuan terungkap. Kasus terbaru, Ratna Sarumpait diduga menggunakan dana dari rekening untuk menggalang dana korban kapal tenggelam Sinar Bangun Danau Toba Juli 2018 lalu untuk keperluan pribadi. Berikut informasi niat berjiwa sosial tapi tak kuat mental khas on the spot. Tak cukup berita hoax tentang penganiayaan dirinya 21 September lalu, kasus dugaan penyelewengan dana sumbangan korban kapal tenggelam Danau Toba, Sumatera Utara untuk biaya operasi plastik Ratna Sarumpait tiba-tiba muncul. 4 Oktober kemarin, aparat kantor imigrasi menangkapnya di dalam pesawat ketika hendak pergi ke Chile. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembohongan penganiayaannya di Bandung. Aktivis perempuan berusia 69 tahun ini terbilang sangat aktif dalam menyuarakan hak-hak asasi manusia. Saat tragedi tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun, Ratna Sarumpait membuka rekening untuk sumbangan bagi keluarga korban. Namun belakangan muncul dugaan jika dia menggunakan dana dari rekening yang sama untuk membiayai operasi plastiknya. Ditemukan kesamaan nomor rekening donasi dan transaksi bedah estetika rumah sakit di Jakarta. Kendati demikian, Ratna menyangkal adanya penyelewengan dana tersebut. Pihak berwajib tengah menyelidiki kasus ini. Agustus 2018 menjadi bulan kelabu masyarakat Nusa Tenggara Barat. Pasalnya, dalam sebulan ratusan gempa bumi melanda negeri 1000 masjid tersebut. Sayang, situasi seperti ini justru dimanfaatkan oleh oknum tak berperi kemanusiaan. 14 September kemarin, oknum anggota DPRD Kota Mataram berinisial HM terjaring operasi tangkap tangan Kejaksaan Negeri Mataram. Ia diduga meminta jatah dana rehabilitas korban bencana gempa Lombok dalam bentuk proyek. Kala itu HM ditangkap saat menerima sejumlah uang dari kontraktor di salah satu rumah makan di Kota Mataram. Uang tunai sebesar 30 juta rupiah disita untuk digunakan sebagai barang bukti. Kasus pemerasan bersumber dari dana proyek senilai 4,2 miliar rupiah yang dianggarkan dari APBD Perubahan 2018 untuk perbaikan 14 unit gedung sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Hanya korban bencana alam, Juli 2018, warga miskin di Sunter Ardito Ramadan turut menjadi korban perampasan hak dana bantuan. Eka, oknum pendamping keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan KPM PKH, selama 2 tahun terakhir menyelewengkan dana PKH dan membawa kabur uang sebesar 95 juta rupiah. Akibatnya 37 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tidak pernah menerima haknya. Kasus ini terungkap ketika warga korban penyelewengan dana program Keluarga Harapan di Sunter, Jakarta Utara menemui Menteri Sosial Idrus Marham di Gor Sunter, Jakarta Utara 11 Juli 2018.
Modus pelaku adalah adanya transaksi bantuan rutin ke sejumlah rekening. Namun saat di cross-check, para warga tidak memiliki rekening sesuai dengan yang terdata. Pemirsa, menyikapi kasus penyelewengan dana yang belakangan kerap terjadi, sebaiknya kita harus memiliki izin resmi terlebih dahulu atau bekerja sama dengan lembaga dan yayasan berbadan hukum. Lebih bijak dalam memisahkan antara dana pribadi dan keperluan sosial lainnya, transparansi penerimaan dan pengeluarannya juga harus diperbaharui setiap harinya. Untuk lebih jelasnya, kita tanya ke ahlinya ya pemirsa, apa saja yang harus kita perhatikan. Jika dirunut dari undang-undang yang ada, penggalangan dana dengan menggunakan rekening pribadi sudah dapat dipastikan sebuah kesalahan karena tak ada izin yang memperbolehkannya. Lalu selain izin yang jelas, kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan oleh sebuah lembaga saat hendak melakukan penggalangan dana? Yang pertama adalah kepada siapa dia akan melakukan penggalangan dana. Karena ini berkaitan juga dengan izinnya. Apakah dia akan melakukan penggalangan dana kepada publik, ataukah dia melakukan penggalangan dana kepada anggotanya sendiri, internal. Misalkan sebuah organisasi A itu akan melakukan penggalangan dana terbatas di anggota organisasi A. Itu tidak perlu izin. Tapi kalau organisasi A ini akan melakukan penggalangan dana kepada publik yang skalanya mungkin nasional, itu baru memerlukan izin. Itu yang pertama. Kepada siapa dia akan melakukan penggalangan dana. Organisasinya sendiri harus organisasi yang berbadan hukum di Indonesia. Jadi bentuknya bisa yayasan, koperasi, PT, atau organisasi kemasyarakatan. Itu yang pertama, harus ada badan hukumnya. Kemudian setelah badan hukumnya, kita harus lihat izinnya. Izinnya itu ada atau enggak. Nah, jika Anda pengelola dana bantuan secara individual, hal-hal berikut Anda perhatikan ya. Lantas bagaimana ya tips aman bagi kita untuk memberikan bantuan agar tepat sasaran? Oke, yang pertama kita harus lihat lembaganya itu seperti apa. Apakah dia punya legalitas atau tidak. Legalitas secara organisasi dan juga legalitas secara izin untuk melakukan penggalangan dana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu tujuan untuk penggalangan dana ini untuk apa. Kita juga harus tahu bentuk bantuan yang akan disalurkan itu seperti apa. Dan yang terakhir, kita harus lihat track recordnya yang paling gampang dari sosial media mereka atau dari website mereka. Bahkan untuk laporan keuangan sendiri, bagi para donatur ini merupakan sebuah hak yang kadang-kadang mereka lupa bahwa itu adalah hak mereka. Jadi para donatur ini berhak untuk mendapatkan laporan keuangan tanpa mereka minta ke organisasi penggalang dana. Semoga saja kasus-kasus penyelewengan bantuan sosial ini tak terjadi lagi ya, agar dana sumbangan yang sudah diniatkan menolong korban maupun untuk orang-orang yang membutuhkan bisa tepat sasaran. Selanjutnya ada info menarik lain versi on the spot yang pasti sayang jika Anda lewatkan. Setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana ya. Jika Aldi mampu bertahan selama 49 hari di lautan lepas, ternyata masih ada orang lain yang terombang-ambing hingga 14 bulan. Siapakah dia? Selengkapnya hanya di On The Spot, jangan kemana-mana.